Selamat siang, Bante. Namo Buddhaya. Bante, izin bertanya, Bante. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kan banyak beraktivitas yang berhubungan dengan banyak orang. Kemudian kadang-kadang juga tidak semua orang itu memberikan respon yang bagus terhadap kita. Kadang-kadang juga ada yang membuat kita merasa tidak enak gitu ya Bante. Seperti ya ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita begitu. Jadi mereka sepertinya ya membuat kita merasa tidak enak gitu. Tetapi kita ketika mereka melakukan itu Bante, kita anteng-anteng aja Bante. Sepertinya tidak ada masalah sih sama kita Bante. Karena kita juga tahu setiap hari itu kan memang kita harus berhadapan dengan Atha Loka Dhamma ini Bante. Jadi kita juga nerimanya sih memang menjalani saja Bante. Tidak ada merasa sakit hati kepada si A, tidak ada merasa apapun, tidak ada. Sepertinya hambar gitu Bante. Ya apa yang diperlakukan kepada kita itu ya kita sebenarnya tidak ada masalah sama sekali Bante. Jadi kita tidak terpengaruh begitu Bante. Nah yang ingin saya tanyakan Bante, apakah orang yang membuat sepertinya tidak membuat kita karena kita merasa tidak terpengaruh dengan apa yang dilakukan beliau itu Bante. Nah, apakah beliau itu yang melakukan dengan feedback dari kita yang adem ayem berbeda dengan beliau yang melakukan tapi kita tidak adem ayem Bante? Apakah ada perbedaan untuk perbuatan yang dilakukan beliau ini Bante? Jin Bante, terima kasih Bante. Ya, seperti contoh ya yang uraian pada waktu yang lalu itu saya berikan tentang seseorang yang melemparkan tinja ke orang lain. Si pelempar itu sudah bergelepotan tinja terlebih dahulu. Sedangkan yang dilempar itu bisa mengena ke yang bersangkutan, bisa tidak. Bisa mengelak, bisa ada cara yang 1001 macam cara untuk mengelak. Nah, belum tentu yang dituju itu akan mendapat tinja yang dilemparkan itu. Jadi ini bukan semata-mata kata mutiara yang untuk menghibur atau untuk menyemangati. Tetapi secara filosofisnya adalah ketika batin disertai dengan kebencian, dengan amarah, dengan kegeraman, dengan itikat jahat, dengan upaya melemparkan tinja ke pihak lain, mestinya melemparkan tinja ke pihak lain itu bukan karena cinta kasih ya. Kebencian, keamarah, kegeraman, itu semua sudah membakar hati dia. Sudah membuat hati dia panas, tegang, terhimpit, gelisah, ya, pedas bahkan. Dan semua itu sesuatu yang menyenangkan atau tidak sesungguhnya bagi diri orang itu. Dibandingkan dengan saat-saat lain, sewaktu dia bisa berbagi dengan yang lain,
bisa peduli dengan yang lain, satu sama lain bisa melakukannya. Ya, itu adalah suasana hati yang sangat jauh berbeda. Kalau dia cermat memperhatikan, dia akan tahu suasana hati yang diliputi dengan hal buruk seperti itu adalah sesuatu yang menyakitkan, tidak menyenangkan. Dan sesuatu yang menyakitkan, tidak menyenangkan itu bolehkah disebut kebahagiaan? Artinya, ya terjebak, terjerumus ke jurang penderitaan. Dan yang menderita itu yang dilempar apa yang melempar? Yang melempar, yang memunculkan hal buruk itu, sudah pastinya. Dan semua itu, semua kebencian, kegeraman, kemarahan itu pihak lain yang menyebabkan atau diri sendiri yang memunculkan. Yang memunculkan siapa? Diri sendiri itu mengarahkan diri pada penderitaan atau kebahagiaan sesungguhnya. Tapi pada kenyataannya kenapa kok menjadi menderita, dan itu bukan pihak lain yang menyebabkan, kan sesuatu yang tidak pandai, tidak pintar. Apapun ya, itu Sang Buddha sendiri juga tidak bisa melawan hukum alam dengan membuat orang-orang yang membenci beliau semoga tidak terkena getah dari kebencian itu. Meskipun beliau sendiri juga tidak membenci balik, apalagi membalas dendam dengan menyakiti balik juga tidak. Mengerti bahwasanya demikian ini alam manusia putujana, bahkan ditambahi anda balo putujano. Anda balo itu anda itu buta, bala itu dungu. Sudah buta, dungu lagi. Itu udah kata-kata yang tidak ada kata yang lebih buruk lagi untuk bagi orang bijaksana untuk mengatai ya. Anda buta artinya nggak ngerti apa-apa dan dungu lagi. Kalau dungu tapi melek masih tahu, ya ini itu sedikit. Ya, buta tetapi cerdas gitu, masih bisa menghasilkan uang, masih bisa macam-macam, seperti halnya hampir mirip seperti orang apa namanya yang lengkap semuanya lah, yang normalnya bagaimana. Ini itu anda balu putujano. Putujano ya, kata putujano mengarah pada awam, begitulah ya, para awam. Artinya bukan mereka yang terpelajar, bukan mereka yang muliawan, bukan mereka yang suciwan. Para awam itu adalah yang ya mereka anda balu putujano. Anda bala putujana kalau mau apa namanya itu menjadi majemuknya itu ya. Mereka itu ya adalah medan penderitaan dan medan api. Mereka semua itu saling menyulut api dan berinteraksi dengan api. Itulah namanya keberadaan manusia yang disebut anda bala putujana. Sesungguhnya sangat mengerikan. Siap untuk menerkam masing-masingnya itu. Dan yang masuk ke sana semuanya berharap untuk menerkam, tetapi karena satu sama lain siap menerkam, ada nanti yang menjadi mangsa diterkam. Sedemikian rupa. Jadi masuk pada medan atau pada laga
eh, perhimpunan Andabala Putujana itu sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Ya, bagaimanapun sedikit banyak ya kita merasa punya kesamaan, punya kemiripan dan secara lahiriah, secara nyatanya itu tidak bisa terlepas dari api Putujana ini, dari api Andabala Putujana. Ya, sehingga tetap saja kita mesti berinteraksi, tetapi berinteraksi dengan cari aman, jangan sampai tergiring masuk ke dalam terlalu jauh. Nah, kalau sudah terperangkap jauh ke dalam susah untuk keluar. Ya, kalau di pinggir-pinggir masih aman. Soalnya tahu itu adalah kobaran api, satu sama lain adalah lidah api berkumpul. Nah, lidah api keserakahan, lidah api kebencian, lidah api kebodohan, lidah api keiri hatian, lidah api kekikiran, lidah api kepalsuan. Ya, banyak lidah api di sana. Di sana berkumpul. Meskipun tidak menolak kemungkinan, ya satu, dua, beberapa di antaranya adalah, ya yang ternyata adalah jadi airnya, tapi berapa persen? Sehingga air di sana di lingkup lidah api itu tidak bisa bertahan, langsung menguap. Orang-orang yang baik yang ada di tengah-tengah orang pada pada kebanyakannya itu yang dikuasai oleh serakah, benci, kesesatan dan hal-hal buruk yang lain, ya sering ya sudah kalah. Oleh karena kebanyakan ya memang ini isinya adalah lidah api itu. Jadi bagaimana tentang mereka, di luar kuasa kita untuk membuatnya. Hanya apakah tetap perlu ada meta cinta kasih? Sangat perlu. Cinta kasihnya adalah berharap suatu ketika dia bisa mengubah cara berpikirnya, tahu manfaat secara bijaksananya untuk diri sendiri saja. Tidak usah untuk orang lain. Ya, semoga dia lekas punya pengertian yang lurus, yang baik, yang benar, tahu manfaat yang sesungguhnya secara bijaknya untuk diri sendiri, melakukan hal-hal yang ya disertai dengan kebijaksanaannya itu untuk mencapai manfaat yang lebih baik. Satu hal yang merugikan sesungguhnya dia berada dalam jenjang pemikiran, jenis tutur kata dan tindak tanduk seperti itu. Nah, itu yang dipikirkan oleh kita sebatas itu saja. Ya, tidak ya kita tidak bisa juga terlalu masuk ke dalam. Kita mau menasihati, jangankan kita panggil, kita kunjungi saja. Belum tentu ya orang memberitahu orang lain itu bukan hal yang gampang. Bukan hal yang gampang. Meskipun dengan kata-kata yang sudah manis, sudah lembut, sudah sopan, sudah logis, sudah apa. Tapi kalau kata-kata itu berupa pemberitahuan, yaitu mengingatkan, menasihati, itu sudah ada tameng, sudah ada perisai di dada, di hati mereka. Perisai apa? Perisai ego, perisai harga diri. Oh ya, aku bodoh ya. Oh ya, kamu paling pinter ya.
Oh ya, aku yang salah ya. Oh ya, kamu benar ya. Itu kata-kata dalam hati dia bermain dengan dirinya sendiri, meskipun mungkin tidak terungkap. Dan itu adalah tameng sudah. Apalagi kalau sampai dipersalahkan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang pedas. Lebih-lebih lagi tameng itu akan ini kata-kata yang halus sekalipun mungkin kita tidak di welcome, tidak diterima dengan baik. Bahkan tidak ada gunanya untuk memberitahu mereka yang memang sudah punya dikuasai oleh itikat jahat, oleh marah si pembenci, si apa namanya ini. Oh, itu kita akan diketawain aja. Menasehati 1001 kata, 1001 kali tidak ada gunanya. Soalnya bukan pada posisi, bukan pada waktu dia itu untuk mendengar sesuatu yang bermanfaat meskipun untuk diri sendiri. Sehingga Sang Buddha untuk beberapa situasi kepada mereka yang buruk, ada yang mereka kunjungi meskipun jauh. Seperti Anggulimala begitu ya. Waktu itu masih menjadi ahingsaka namanya. Itu dimengerti sebagai orang jahat. Tapi jauh ke dalam hutan sana Sang Buddha berkunjung. Tapi di depan mata sekalipun, Sang Buddha tidak mau gubris dengan orang itu. Oleh karena apa? Bukan pada ranahnya untuk diberitahu. Apa mau dikata? Ya, jadi tidak harus kita itu dengan kepolosan kita mungkin ya. Untuk memberitahu ke semua orang tanpa pilih itu menjadi sikap yang tidak bijaksana. Salah-salah bukan hal yang baik, tapi sebaliknya malah merugikan bagi diri kita, menyulutkan api yang lebih besar bagi mereka, bagi dia. Kalaupun itu kata yang manis, kata yang halus, kata yang sopan, kata yang logis, kata yang mengandung manfaat, tapi ya bagi seseorang yang sudah dikuasai oleh si mara, ya, yaitu keburukan-keburukan, ya, ketamakan, keserakahan, kebencian, kemarahan, kesesatan, tinggi hati, kepalsuan, keiri hatian, kekikiran, ya masih banyak lagi. Kalau mau dirinci, itu mesti dihafalkan sih, ada 16 itu. dihafalkan supaya tahu, sadar, ingat, oh ini loh, aku sedang begini loh, hatiku, pikiranku, tahu, sadar. Jadi harus dihafalkan itu. Raga, dosa, kodha, upanaha, ya palasa, maka palasa, maya, sateya, apalagi tamba, sarambha, mana, atimana, mada, pemada. Nah, 16. Ini belum Macarya Isa, ya, 16. Yaitu dihafal, diingat, maksudnya diingat, artinya juga. Ya, ini kan bahasa Palinya supaya singkat saja. Supaya tahu itu adalah hal yang api yang ada di dalam kita yang siap menerkam siapapun yang di sekitar kita. Dan orang yang punya api itu adalah orang yang menakutkan bagi orang sekitarnya, kita akan dijauhi. Bagaimanapun, nah, sekali lagi ditegaskan di sini, kita pun perlu waspada
Jangan sampai terlalu masuk ke dalam sampai lepas untuk susah untuk lepas dari medan api, dari laga api itu. Kita sendiri juga bukan sebagai api, salah satu api di sana yang sekali lagi terlepas dari yang bersangkutan itu atau orang yang menjadi objek itu tersakiti atau tidak, si apinya itu sendiri sudah mengandung unsur panas. Sudah menjawab belum? Sudah, Bante. Oh ya. Terima kasih atas Ya. wejangannya siang ini, Bante. Satu. Namo Dana ya. Sapitiyo viwajantu